Kristus. Kita beribadah kembali hari ini ya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam keseharian kami. Biarlah kiranya semua peralatan yang kami gunakan, bahkan diri kami siap untuk mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini atau 2 minggu berturut-turut, baik minggu ini maupun minggu depan, kita akan sama-sama membahas yang mengenai apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga. Maka di minggu pertama ini, di hal pertama di minggu ini yang kita bahas adalah mengenai apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nanti Sabtu yang akan datang ya, minggu depan, kita akan membahas apa yang terjadi ketika Yesus spesial menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kita sekarang fokus dulu kepada yang pertama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23.
apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 mengatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, sampai sedemikian jauh. Nah, saya mau fokus kepada beberapa hal penting dalam peristiwa, karena tema kita adalah apa sih yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu. Nah, pertama kita lihat dulu. Kejadian pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada saat kejadian ini. Kita perhatikan ayat 19, 20. Pada saat kejadian ini, murid-murid saat itu sedang dalam ketakutan. Murid-murid sedang takut. Karena apa? Orang-orang Yahudi semua mencari murid Yesus untuk membunuhnya sekalian. Makanya, ya, mereka ketakutan. Juga murid-murid sedang apa? Gundah gulana, patah semangat. Kenapa? Karena mereka berharap Yesus itu kan dipandang oleh sebagian muridnya juga ya, sebagai raja yang akan mengembalikan kemuliaan, yang akan mengembalikan kemasyhuran Israel. Tapi ternyata Yesus mati di atas kayu salib dan mereka belum tahu kalau Yesus bangkit. Mereka masih belum meyakini apa yang Yesus katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga hati mereka mulai gundah gulana, iya kok gini ya, dan seterusnya. Dan ada juga beberapa murid mungkin yang merasa guilty, merasa bersalah, karena ketika guru yang mereka ikuti setiap waktu itu ditangkap, mereka kemana? Lari. Mereka melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal. Makanya mungkin Petrus juga merasa bersalah. Kenapa aku menyangkali Yesus sedemikian? Kok enggak aku akui saja seperti waktu aku ngomong malam itu ya? Sekalipun aku harus mati, kata Petrus. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal. Lalu Yesus bilang, hari ini sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan betul Petrus menyangkal. Malam itu mungkin Petrus merasa bersalah. Aduh Tuhan, kenapa kok aku jadi yang menyangkali? Tapi perhatikan Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Mari kita perhatikan. Ketika mereka berkumpul, kumpul itu biasa mereka kumpul. Tempatnya biasa. Tapi yang tidak biasa adalah suasananya. Mereka berkumpul dalam suasana yang tidak biasa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini ya, suasananya nggak biasa. Kenapa? Semua pintu jendela mereka kunci karena mereka takut. Semua saling berdiam dan murung. Karena apa? Mau ngomong nanti takut disalahkan. Kamu nggak usah ngomong lah, kamu juga lari. Mereka murung karena apa? Mereka khawatir. Mereka bingung, bimbang. Suasananya beda. Biasanya kalau kumpul di situ ada Yesus, ada pengajaran, ada pembahasan sesuatu. Tapi kali ini tidak ada. Suasananya beda sekali. Tetapi perhatikan, ayat-ayat ini menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka, dan apa yang Yesus lakukan? Perhatikan baik-baik. Seharusnya kalau saya guru, kalian semua murid-murid saya sudah dampingi selama 3 tahun ya.
3 tahun. Lalu ketika saya bilang, aduh kok hari ini hati saya kok lagi gundah gulana. Lalu ada satu murid yang bilang, aku akan selalu mendukungmu Pak, jangan khawatir. Nggak bisa gitulah. Enggak, mati pun aku rela. Ternyata ketika saya disiksa, ketika saya disalibkan, semua lari. Ketika yang tadi janji akan siap mati buat saya pun, dia ditanya oleh seorang perempuan, dia menyangkali kalau dapati keadaan yang demikian. Lalu saya ketemu lagi, manusiawinya apa? Kita akan bilang, kalian semua mah payah. Kenapa? Kalian bilang akan selalu bersama dengan saya. Tapi ketika saya dapat masalah, kalian kabur semuanya. Mungkin kalau saya ya sebagai gurunya, bisa jadi saya maki-maki si Petrus. Kenapa? Kau Petrus ngomong aja besar dan seterusnya. Paling sedikit saya puji Yohanes, kenapa Yohanes selalu ada, kan begitu. Tetapi perhatikan teman-teman, luar biasanya Yesus. Dan ini yang sangat penting. Apakah kalimat pertama yang Yesus katakan ketika bertemu dengan murid-murid yang kabur, murid-murid yang menyangkali dia, murid-murid yang tidak menolong dia, itu dia marah-marah? Tidak. Apakah Yesus ngomel-ngomel? Tidak. Tapi kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan di ayat ini diulang sampai 2 kali. Damai sejahtera bagi kamu. Dan belum cukup hanya di situ, karena hal kedua yang Yesus lakukan selain memberikan damai sejahtera adalah memberikan Roh Kudus. Yesus menghembuskan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Kedua hal ini yang paling penting dan paling dibutuhkan murid-murid saat itu, bukan? Mereka yang ketakutan, mereka yang merasa bersalah, mereka yang patah semangat, mereka yang mungkin hari itu sedang, aduh betapa takutnya, masa depan suram, madesu begitu. Yang mereka butuhkan adalah damai sejahtera. Yang mereka butuhkan adalah kekuatan Roh Kudus. Dan itulah yang diberikan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan Roh Kudus. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari hal ini kita bisa belajar ada 3 hal penting. Yang pertama, Yesus tidak mendendam. Dia Allah yang tidak pernah mendendam. Kamu mungkin sudah berdosa berkali-kali. Kamu mungkin sudah mengkhianati dia. Kita mungkin sudah melukai hatinya. Tapi Yesus bukan Allah yang pendendam. Dia tidak marah sama Petrus. Dia tidak marah sama murid-murid yang melarikan diri itu. Tapi dia datang memberikan damai sejahtera, memberikan Roh Kudus, menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang pendendam. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Yesus adalah Allah yang mau mengerti akan kebutuhan kita. Kebutuhan murid-muridnya saat itu yang sedang takut adalah damai dalam hati. Dan itu yang diberikan. Dari hal ini kita bisa belajar yang kedua adalah Dia adalah Allah yang maha mengerti apa yang dibutuhkan. Apa yang kita butuhkan, mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya. Dia mengerti kok. Dan yang paling penting yang ketiga adalah Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Memang kadang yang diberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan pasti Dia akan berikan. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita belajar dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Dia adalah Allah yang tidak menendam kepada kita. Dia Allah yang maha mengerti akan semua hal yang kita butuhkan, dan Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami belajar satu hal yang luar biasa. Biarlah kami mau percaya dan mengimani Engkau sebagai Allah yang tidak pernah mengungkit masa lalu kami. Dosa kesalahan kami Engkau ampuni.
Bahkan Engkau mengerti segala kebutuhan kami dan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah dengan pemahaman iman yang demikian inilah kami mau jalani hidup kami. Kami mau percaya kepada Yesus. Berkatilah anak-anakmu semua ya Tuhan yang ada di rumah. Dan Engkau yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu Sabtu yang akan datang. Kita akan bahas bagian yang kedua. Amin.